Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kami pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama komunitas Youth Generation ya Tuhan untuk kami beribadah kepada malam hari ini. Siap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah itu semua membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sementara kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah urapan daripada Tuhan turun ke atas setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi suluh terang bagi jalan kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan Engkau mampukan ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan malam hari ini betul-betul menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan pemerintahan kebenaran firman Tuhan, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu pemerintahan kebenaran firman-Mu, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa dan otoritasnya Tuhan saja yang bersama-sama kami pada malam hari ini. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, nanti jika ada background-nya agak berisik sedikit, dimaklumi soalnya di sini agak banyak orang. Jadi maaf nanti jika ada background yang agak berisik teman-teman. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan, teman-teman boleh menyimak. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dari tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke, saya sapa kita semua, shalom. Senang bisa ambil bagian menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini buat teman-teman Nias Youth Generation pada malam hari ini. Tema sesuai dengan yang sudah diberitahu mungkin dari flyer kita yang sudah diadakan, yaitu kesombongan mendahului kejatuhan. Sekali lagi, kesombongan mendahului kejatuhan. Kisah Menara Babel ini sudah menjadi satu hal yang mungkin tidak asing lagi buat kita, sering kita dengar dan bahkan menjadi ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita hafal. Dan cerita atau salah satu cerita Alkitab yang sudah betul-betul kita mengerti dan memahami kisah dari Menara Babel ini. Di sini kita melihat dan kita membaca bagaimana manusia memperlihatkan kemampuan mereka. Dan perlu kita ketahui teman-teman, orang-orang yang suka memperlihatkan kemampuannya adalah orang-orang atau orang-orang seperti kita ini yang memperlihatkan kemampuan kita itu cukup. Kadang itu cukup memuaskan egonya kita. Orang-orang di luar sana yang suka memperlihatkan kemampuannya itu cukup untuk memuaskan ego mereka. Dan kesombongan juga, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa itu sudah menjadi virus. Tidak hanya virus corona yang ada, ternyata virus kesombongan juga sudah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya dan bahkan orang-orang di luar yang percaya. Tidak memandang status, dia nggak memandang karena dia miskin, dia sombong.
Dia kaya baru dia sombong. Percaya dan tidak percaya Tuhan dia baru sombong. Tidak. Orang miskin pun dapat menyombongkan diri, teman-teman. Jadi tidak ada batas sosial, batas kemampuan, batas jabatan, dan status kehidupan seseorang untuk berkata dia sombong. Begitu. Kesombongan ini sudah menjadi virus dalam kehidupan masing-masing kita. Saya tidak ngomong orang lain. Saya sendiri pun kadang mengalami hal demikian tanpa saya sadari. Suka menyombongkan diri. Suka menyombongkan diri dengan apa yang saya punya, dengan apa yang saya kerjakan, dengan kemampuan saya. Kadangkala itu yang terjadi, teman-teman. Kita melihat dan kita membaca tadi kisah dari Menara Babel ini mengingatkan kita. Waspadalah akan kesombongan. Waspadalah akan kesombongan. Dilatar belakangi dari kisah besar yaitu air bah, teman-teman. Setelah air bah, di ayat yang pertama tadi dia berkata, adapun seluruh bumi di tanah Near, di tanah Sinear, teman-teman. Di sini ada berkata berangkatlah mereka. Mereka di sini adalah keturunan dari Nuh. Mereka berangkat ke tanah Sinear mencari tempat yang datar. Bentar, ini HP saya ada yang hubungin, jaringan seluler jadi mati. Bentar ya. Ini dikisahkan mereka satu bahasa dan satu logatnya. Ternyata kalau secara logika, bentar ya. Maaf ya teman-teman, banyak gangguan. Lanjut. Ternyata di ayat pertama dia menunjukkan satu hal di sana bahwa manusia pada waktu itu satu bahasanya, satu logatnya. Ternyata pada masa itu manusia satu kumpulan keluarga besar. Tidak hanya yang dikatakan kalau sekarang mungkin di Nias ada bahasa Telo, ada bahasa Telu Dalam, ada bahasa Gunung Sitoli, dan bahasa-bahasa lainnya. Ada berbagai logat yang terjadi. Tetapi pada saat itu satu kesatuan atau satu keluarga besar yang mengerti bahasa satu dengan lain, logat satu dengan yang lain. Itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada masa itu, teman-teman. Tetapi kita melihat satu persoalan mulai terjadi. Ketika di ayat 2 berkata mereka pergi ke tanah Sinear. Mereka menemukan satu tanah datar. Di sana mulai terjadi namanya sebuah persoalan. Mereka menemui satu tempat atau satu daerah yang datar tanahnya, teman-teman. Ketika mereka melihat itu, kepintaran manusia sungguh luar biasa. Di ayat yang 3 dia katakan di sana, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu, tergala-gala sebagai tanah liat. Ini yang mereka lakukan. Mereka membuat batu dari tanah liat yang dipanaskan yang disebut batu bata. Kalau sudah batu bata, mungkin zaman sekarang mungkin pakai semen ya. Kalau batu bata yang zaman sekarang pakai semen, bukan pakai tanah lagi. Pada zaman dulu pakai tanah. Mereka bakar mungkin sebagai sekarang batu apa itu? Nggak tahu apa namanya. Batu merah. Mungkin yang suka dibakar itu. Tapi sekarang umumnya orang pakai batu bata sekarang yang dari semen. Begitu. Mereka menemukan suatu unsur dari tanah yang sudah ada di alam ini yang disebut tergala-gala. Itu namanya pada zaman itu, teman-teman. Mereka menemukan satu unsur, mungkin kalau saya lihat dari saya coba search, teman-teman, itu kayak aspal ternyata. Tergala-gala. Itu semacam aspal, mungkin kalau sekarang itu jadi keras. Semacam aspal kalau yang dipakai sekarang begitu, teman-teman. Di ayat 4 dia lanjutkan berkata begini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Disinilah manusia mulai menyombongkan diri, teman-teman. Kepintaran mereka mendirikan menara sampai ke langit
menurut konsep mereka yang ada di atas langit, yang di atas langit itu adalah Tuhan. Dan mereka mau menyamai itu. Sehingga mereka lagi tidak perlu Tuhan. Mereka karena sudah setara dengan Tuhan. Itu yang ada dalam konsep mereka. Sebenarnya, buat menara bukan hal yang salah. Buat menara bukan hal yang dosa. Tetapi kemauan atau harapan mereka atau kesombongan mereka yang membuat semuanya itu salah, teman-teman. Atau motivasi mereka yang membuat itu bersalah. Kita jangan demikian. Kita juga dalam hidup ini sering mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin tidak mendirikan menara, tapi hal-hal yang lain yang membuat kita bisa menyombongkan diri. Kesombongan itu sudah menjadi dosa dalam diri kita. Kita gemar melihat orang yang sombong, atau kita gemes, kadang-kadang gemes melihat orang yang sombong. Gemes. Gimana kalau orang gemes, teman-teman? Kayak, sombong banget sih lu, belum apa-apa udah sombong. Kita sering berkata, kita sering demikian. Tapi perlu kita ketahui, ada satu kata, pernah saya baca di buku, dia berkata begini, siapa yang cepat bereaksi melihat orang sombong, tanpa sadar dia sebenarnya juga orang sombong. Sekali lagi, orang yang cepat bereaksi melihat orang yang sombong, tanpa disadari, dia juga sebenarnya orang sombong. Dan saya juga merenungkan, iya, kadang-kala juga demikian. Akhirnya saya membanggakan diri saya sebenarnya nggak begitu loh. Ih, kok begitu orangnya? Akhirnya saya memuji diri saya, oh, saya nggak begitu loh. Saya orangnya begini, baik kok orangnya. Itu yang terjadi tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang rendah hati jadi persoalan bagi orang yang sombong. Sekali lagi, orang yang rendah hati, teman-teman yang saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rendah hati, itu menjadi sebuah persoalan bagi orang-orang yang sombong. Jadi hati-hati. Teman-teman yang hidupnya rendah hati, dan teman-teman, saya percaya teman-teman yang ada semua malam hari ini adalah orang-orang rendah hati, hati-hati. Kita sebagai persoalan bagi orang-orang yang sombong. Jadi jaga hidup kita baik-baik ya teman-teman. Orang sombong suka melihat orang sombong dan lainnya dan suka membandingkan dirinya lebih baik dari orang lain. Begitu ngomong 5 menit, lalu kita tinggal dan berkata kepada orang lain, oh orang itu tadi kok begitu sih? Suka menceritakan. Tanpa sadari, kesombongan juga sering terjadi demikian. Orang baru lewat 5 menit di depan kita, melihat sesuatu yang aneh dari dirinya, kita sudah menjadikan sebuah bahan percakapan kita. Akhirnya, saya nggak begitu. Kalau saya sih nggak begitu ya, kalau saya berpakaian begini. Kalau saya ngomong sih nggak begini. Mulai menyombongkan diri. Ini aku. Aku nggak seperti dia. Itu sering terjadi dan saya juga sering mengalami hal demikian. Hati-hati teman-teman dengan dosa kesombongan ini. Jangan biarkan hidup kita jatuh dalam dosa kesombongan ini. Pertanyaannya sekarang ada 2 hal yang perlu kita pelajari malam hari ini. Kenapa dosa kesombongan ini tidak boleh dibiarkan dalam hidup? Yang pertama, kesombongan adalah sumber dari dosa-dosa lain. Sekali lagi, karena kesombongan adalah sumber dari dosa-dosa lain. Karena pertama, teman-teman, dosa kesombongan melahirkan dosa dusta bagi manusia. Bisa saja karena kita melihat orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita, akhirnya kita mengada-ngada. Oh sebenarnya saya nggak begini loh, saya orangnya baik, humoris. Padahal kenyataannya tidak. Kita berdusta tentang diri kita sendiri. Tujuannya menyombongkan diri. Akhirnya menceritakan sesuatu yang tidak ada. Menceritakan diri kita yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya saya sebenarnya punya HP-nya iPhone 15, iPhone 14 Pro Max. Padahal HP-nya cuma Oppo atau Vivo. Gara-gara melihat punya orang lain yang lebih kecil standarnya daripada dia. Akhirnya timbul yang namanya menyombongkan diri, teman-teman. Dosa kesombongan juga bisa melahirkan dosa iri hati.
Karena terlalu terobsesi dengan pribadi orang lain, akhirnya iri. Terjadi namanya iri hati. Itu salah satu dosa yang dapat ditimbulkan oleh kesombongan, teman-teman. Kesombongan juga ternyata membawa kita pada hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Nggak dosa, tapi nggak berguna. Narsis. Karena kelihatannya, wah, saya ini kok kelihatannya kata orang kurang cakep, kurang cantik. Nggak di mana-mana narsis terus. Ceprek, ceprek, ceprek. Itu yang terjadi. Akhirnya mempromosikan diri. Mempromosikan diri di media sosial, bahkan di mana saja. Akhirnya itu yang terjadi. Sebenarnya itu nggak berguna. Itu nggak terlalu membangun diri kita. Itu hanya dapat menimbulkan kesombongan-kesombongan yang baru dalam hidup kita. Itu yang dapat ditimbulkan. Itu yang pertama tadi, teman-teman. Dosa kesombongan dapat menimbulkan dosa-dosa lain dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa Allah membenci? Kenapa kita harus menjauhkan yang namanya kesombongan? Karena kesombongan adalah dosa yang sangat Allah benci. Oke, dosa yang sangat Allah benci. Tidak ada dosa yang lebih Allah benci daripada dosa kesombongan. Buktinya, Menara Babel. Orang-orang yang mendirikan Menara Babel. Karena kesombongan mereka, Allah mengacaukan mereka. Tidak ada dosa lain yang Allah benci daripada dosa kesombongan. Kita menyombongkan, mendukakan Roh Kudus, itu karena kesombongan kita. Allah membenci itu semua, teman-teman. Bisa dikatakan pun orang berzina. Orang berzina ketika Tuhan bertemu dengan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Ia masih memberi pengampunan kepada orang yang berzina. Tetapi orang yang penuh dengan kesombongan, Tuhan berkata, Tuhan akan merendahkan orang-orang yang tinggi hati. Oke, tetapi orang yang rendah hati, Allah akan meninggikan. Tapi perlu ini juga jadi pelajaran buat kita, teman-teman. Saat ini, apa yang menjadi kesombongan? Apa hal-hal yang selama ini selalu kita sombongkan? Apakah kecantikan kita? Apakah kegantengan kita? Apakah kepintaran kita? Apakah status kita saat ini? Atau jabatan kita yang sedang kita duduki saat ini? Perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah sesudah melakukan semuanya itu dengan penuh kerendahan diri, penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kerendahan diri di hadapan Tuhan. Dan saya ini tidak ada apa-apanya. Itu yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing, teman-teman. Perlu kita ketahui kita punya Yesus yang memiliki segala sesuatu. Yang semestinya kalau kita mungkin prediksi satu dunia ini, seluruh muka bumi ini, siapa yang bisa menyombongkan diri? Hanya satu kita temui, Yesus yang pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Tetapi Yesus tidak melakukan demikian, malah Dia menyerahkan hidupnya menjadi seorang bayi lahir di dalam palungan karena Dia tidak mau datang dengan penuh kesombongan, kekayaan harta duniawi, karena itu semua akan berlalu. Tapi Yesus Yesus datang dengan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Dia di muka bumi ini untuk kita orang-orang yang berdosa, yang mungkin sering dan hobi menyombongkan diri di hadapan sesama kita manusia, teman-teman. Kita punya Yesus yang rendah hati. Tetapi kadangkala Yesus punya anak-anak yang tinggi hati. Ingat, kita punya Tuhan yang rendah hati, tapi kadangkala Tuhan punya anak-anak yang tinggi hati. Ini perlu menjadi perenungan penting buat hidup kita, teman-teman. Karena kesombongan ini bukan jadi esensi kita. Bukan jadi natur orang yang percaya. Tapi ini menjadi satu kesakitan atau sebuah penyakit yang perlu obat. Dan yang perlu mengobatinya adalah diri kita sendiri. Dengan bantuan dari firman Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus. Tidak perlu obat,
teman-teman nggak perlu minum vitamin C, nggak perlu teman-teman minum obat penambah darah untuk melakukan atau menghilangkan kesombongan ini. Tapi yang paling penting kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, mari kita bekerja, meminta Roh Kudus untuk memampukan kita melepaskan semua kesombongan dalam diri kita, teman-teman. Jadi kesimpulan untuk malam hari ini, kesombongan dan tinggi hati tidak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi, kesombongan dan tinggi hati tidak menghasilkan apa-apa, kecuali perselisihan dan orang semakin tidak mengenal Yesus gara-gara kesombongan diri kita. Maka buanglah sebelum saya dan kita semua jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang lebih daripada itu. Yesus berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Biarlah kita rendah di hadapan Tuhan. Tidak perlu dapat pengakuan, teman-teman. Tidak perlu dapat pengakuan dari orang lain, tidak apa-apa. Tidak dapat pengakuan dari orang lain, tidak apa-apa. Tapi pengakuan dari Tuhan hanya kita tunggu, karena Ia meninggikan kita pada waktunya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Bila firman Tuhan ini belum menjadi suluh terang di jalan kehidupan kita, sehingga kita boleh melakukannya dalam setiap hal perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman ini. Firman-Mu mengajarkan kami akan kesombongan, kehidupan ketika umat-Mu mendirikan menara Babel yang ingin menyamai Engkau ya Tuhan. Mau ingin setara dengan Engkau. Kami sadar kami manusia juga sering melakukan hal demikian. Kami boleh mendirikan menara-menara kesombongan dalam diri kami. Menyombongkan apa yang kami punya, menyombongkan pangkat yang sudah kami punya, menyombongkan jabatan, pekerjaan, fisik yang kami punya. Kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh lepas dari belenggu itu semua. Kami menjadi orang-orang yang rendah di hadapan. Kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kemuliaan, Engkau turun ke dunia ini dengan penuh kerendahan. Dan kami mau ya Tuhan belajar daripada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Mampukan kami tak mampu ya Tuhan, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan dan kuasa daripada Roh Kudus yang mampukan kami untuk boleh mengerjakan itu semua. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi suluh terang bagi jalan hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang kami kerjakan. Dan kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi surah yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau senantiasa memateraikannya dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan kepada liturgos. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara Fajar, Firman, saudara Firman yang sudah memberikan waktunya buat kita malam hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Suatu firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kesombongan adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Saya mau bertanya dulu sama teman-teman yang sudah gabung malam hari ini. Sudah pernah sombong? Kalau sudah pernah, terus apa yang disombongkan? Iya, apa yang pernah disombongkan? Iya, boleh kita sombong, tapi asal apa kita boleh? Boleh kita sombong, sebenarnya boleh. Cuman ada status dulu kemarin saya pernah lihat, boleh sombong, tapi apa yang kita sombongkan? Kita sombongkan bahwa Tuhan Yesus hebat dan luar biasa. Itu yang kita sombongkan. Yesus kita hebat. Nah, tapi jangan sombong dalam hal kedagingan. Baik, saya percaya bahwa teman-teman yang sudah gabung malam hari ini, kalau seandainya sombong, saat ini sedang sombong, ya mohonlah dikikis-kikis. Nanti tanggung jawab ini ya, tanggung jawab si siapa pembicara malam hari ini untuk menegur. Ya, saya rasa teman-teman kita pernah di posisi hal seperti itu, dan karena kita anak-anak Tuhan, maka kita harus perlahan-lahan untuk
mengikisnya. Saya pernah berkata bahwa buat apa saya sombong, sedangkan yang saya sombongkan tidak ada, ya kan? Saya sombongkan rumah, sedangkan rumah tidak sebegitu mewah. Saya sombongkan lantai, sedangkan lantai tidak seperti teman-teman yang ada keramiknya. Saya sombongkan atap juga nggak ada. Makanya apa yang saya sombongkan nggak ada. Jadi saya tetap berserah. Jadi buat teman-teman semua, saya berserah kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan dan setelah itu nanti saya serahkan kepada saudari Mesrawati Gaurifa untuk mendukung doa kita. Mohon maaf Bang, untuk lagu kita ini kurang bisa saya ambil dalam nadanya, ya. Nah, gini aja kita bareng-bareng aja tanpa musik ya, teman. Bisa saya iringi tanpa musik. Kita naikkan satu pujian buat Tuhan, Wilani dan Sisohi. Baik teman-teman, kita naikkan satu pujian buat Tuhan dalam menyambut doa syafaat kita malam hari. Baik, akan dibantu oleh mama saya nanti. Katakan, Wilani dan Sisohi Sangin lebisa pada dua haga batagi lesiba batede hadiah suruh kita dulu hadiah suruh kita sini dan ada Alifaba sabele baca dori via Yesus kuningan Yesus kuningan si lagi rakani sama Muhammadullah dagu Amadullah dan Dufa Ngorifi Manono Badano Bicara Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudari Gaurifa. Silakan. Mari yang kita doakan malam ini teman-teman sebelum kita berdoa, yaitu kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia kita. Kedua, kita doakan itu hamba-hamba Tuhan, dan kita doakan juga gereja-gereja, baik itu BNKP, karismatik, dan berbagai gereja. Mari kita doakan. Mari kita doakan juga Polomias kita, dan tidak lupa juga kita mendoakan keluarga kita, dan terlebih-lebih kita doakan juga NYG atau begitu juga pengurus-pengurusnya, baik ketuanya, baik juga pengurus Komsel dan juga anggotanya, dan begitu juga kita yang hadir pada malam hari ini atau yang join pada malam hari ini. Mari kita mulai bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menolong menyertai kami dari awal kami memulai ibadah kami hingga sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Dan kami sangat bersyukur Tuhan buat join pada malam hari ini, kami grup NYG pada malam hari ini Tuhan.
sehingga Engkau memperizinkan bagi kami untuk bisa saling bersapa di dalam Tuhan, dan terlebih-lebih dalam mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam firman-Mu tadi Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami memiliki kerendahan hati, seperti hati Tuhan yang begitu rendah. Ajarlah kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang join pada malam hari ini, yang telah memberikan waktu, dan supaya kami tidak jemu-jemu dalam melayani dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami menaikkan doa-doa syafaat kami sekelompok atau kami sekumpulan yang hadir pada malam hari ini, baik itu kami mendoakan yaitu bangsa dan negara Indonesia kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, memberkati negara kami, agar negara kami bisa damai di dalam dan memiliki kesejahteraan selalu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mendoakan para hamba-hamba-Mu, baik hamba-hamba yang melayani di berbagai gereja. Kiranya Tuhan memampukan mereka, sehingga mereka selalu yaitu memberitakan firman-Mu dan menguatkan mereka selalu Tuhan Yesus. Begitu juga kami mendoakan berbagai gereja, baik itu gereja di Kepulauan Nias, baik itu karismatik, BNKP, berbagai sekte Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, memberi kedamaian, agar selalu termuliakan nama-Mu dan selalu terbesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga kami mendoakan Kepulauan Nias, kiranya Kau memberkati selalu Kepulauan Nias Tuhan, biar dalam lindungan-Mu selalu memberi kesejahteraan dan kedamaian yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Begitu juga kami tidak lupa doakan keluarga baik yang ada bersama-sama dengan kami maupun keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, menolong mereka. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan, umur panjang, terlebih kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan mereka seperti Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan buat yaitu grup ini yang telah berdiri dan telah bersama-sama kami anak-anak-Mu, yaitu grup NYG atau Nias Youth Generation, baik itu juga dari pengurusnya, mulai dari ketua, anggota, dan juga grup komsel, dan begitu juga kami anggota Tuhan. Kiranya Engkau selalu mempersatukan kami, agar kami selalu berpegangan tangan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dalam memberitakan firman-Mu. Dan berkati kami Tuhan, agar kami satu hati selalu, agar Engkau selalu memberkati kami dan menjadikan kami sebagai terang dan garam dunia Tuhan Yesus. Begitu juga kami yang telah join pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami pada malam hari ini, menyertai keluarga kami, dan terlebih dalam studi kami, pekerjaan kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Dan begitu juga tidak lupa mendoakan teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini, atau yang belum bersama-sama dengan kami untuk join pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan terlebih-lebih firman-Mu pada malam hari ini, kiranya firman-Mu tidak sebagai hanya kami pendengar, tetapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita katakan amin. Amin. Baik.